Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar yang tidak dapat diukur dengan materi. Inilah yang harus kita syukuri. Karena apa? Karena Allah SWT telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita yang hidup di akhir zaman ini masih dapat menikmati betapa lazatnya iman itu sendiri. Salah satu seruan penting yang merupakan bentuk dakwah, bahkan dakwah yang sempurna yang Allah karuniakan kepada kita adalah seruan untuk sholat, seruan untuk mendapatkan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Salah satunya adalah berupa adzan. Jadi seorang muadzin itu sebenarnya dia adalah seorang dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seruan-seruan dalam adzan itu adalah seruan-seruan iman, seruan-seruan ibadah, seruan-seruan untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pertama, seruan adzan itu dimulai dengan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah fitrah hidup pertama manusia, adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali ketika bayi begitu lahir ke bumi, diadzani sebelah kanan, diqomati sebelah kiri, gitu ya. Sebenarnya itu mengenalkan betapa keagungan Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar. Bahwa kita akan hidup di dunia, semua yang ada di dunia itu ciptaan Allah. Semua yang ada di dunia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Yang bernama makhluk itu kecil, gitu ya. Karena apa? Makhluk itu tidak bisa digunakan untuk tempat kita bergantung. Makhluk yang bernama manusia, jin, dan seluruh kawan-kawannya yang lain, bumi seisinya dan langit seisinya, itu adalah disediakan oleh Allah untuk manusia. Maka supaya dimanfaatkan oleh manusia untuk menyembah kepada Allah. Yang agung adalah Allah, makhluk itu kecil. Makanya seruan Allahu Akbar itu adalah seruan iman, seruan kepada manusia agar mengagungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk semuanya itu kecil, tidak bisa memberikan apapun kepada manusia kecuali atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Kemudian yang kedua adalah syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadat tauhid, agar supaya setelah kita mendapatkan seruan kepada Allah, maka kita kemudian bersaksi bahwa
tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak dibenarkan ya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesaksian pertama kali yang dulu ketika kita masih berada di dalam kandungan ya, kita telah ditanya oleh Allah ya, agar supaya kita bersaksi ya, apakah engkau yakin bahwa aku adalah Tuhanmu gitu ya. Maka kita telah menjawab qalu bala syahidna. Mereka atau janin-janin kita dahulu ketika kita berada di perut ibunda, kita sudah bersaksi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah janjinya ya, Allah panggil asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu adalah kalimatul iman ya, kalimat yang menunjukkan pernyataan kita untuk bersaksi dan beriman kepada Allah. Maka wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah kalimatul amal, yaitu kalimat yang menunjukkan SOP-nya ya, juklak dan juknisnya. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Maka kita menggunakan panduan hidup Rasulullah ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah panduan petunjuk pelaksanaan teknis yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan syahadahnya. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka buktikan keimananmu dengan mengikuti cara hidup Rasulullah, kan begitu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adalah bentuk pengimanan kita kepada Allah adalah mengikuti daripada cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hakikat daripada seruan adzan itu. Oleh karena itu dilanjutkan dengan sebuah seruan yang sangat mulia, yaitu apa? Hayya 'alas shalah. Ya. Ini adalah seruan kepada Allah dan tidak ada seruan yang lebih baik. Waman ahsanu qaulan, tidak ada perkataan, tidak ada seruan ya yang lebih baik. Mimman da'a ilallah, kecuali seruan atau menyeru kepada Allah. Jadi di bumi ini semuanya menyeru. Semuanya menyeru. Ya, Anda ke pasar lihat geduk menyeru apa enggak? Menyeru, makan aku enak nih, ya kan? Nah, ngelihat pecel menyeru enggak? Waduh, nyeru ya, dia nyeru, makan aku enak nih, kan gitu. Lihat soto menyeru, kan gitu. Ya, jadi semua benda itu menyeru. Ya. Maka kita ngelihat yang baik-baik ya. Nanti ngelihat, makanya kalau penglihatan kita itu diumbar ya, ngelihat yang macam-macam, ngelihat yang buruk-buruk, kita bisa diseru pada keburukan. Ya. Itulah sebabnya maka kita perlu memperbanyak untuk melihat, mendengar, berpikir tentang perkara yang baik supaya kita terseru dengan kebaikan. Kan gitu. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ya. Mari kita sholat. Nah, orang yang menyeru itu ya, itu disebut dai ya. Kalau da'a menyeru, da'ian adalah orang yang menyeru. Jadi muadzin itu termasuk dai loh. Makanya ketika kita habis adzan ya, bacaan habis adzan apa? Ya. Iya, Ikram apa? Setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'watut tammah. Allahumma ya Allah rabba hadhihi ya dakwatit tamah. Ini dakwatit tamah artinya apa? Dakwatit tamah itu artinya dakwah yang
Jadi adzan itu dakwah yang sempurna. Makanya kalau ditawarkan siapa yang muadzin, harusnya rebutan ya. Karena banyak sekali amalan-amalan pahala-pahala Allah yang disematkan pada adzan. Ya. Ada beberapa hadis, puluhan hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan adzan. Ya. Salah satu di antaranya adalah bahwa orang yang adzan itu dia akan mendapatkan keutamaan semua orang yang sholat. Jadi kalau yang hadir ini ada 15 gitu ya, muadzin mendapatkan pahala 16. Loh kok bisa? Dia adzan sendiri dapat, kemudian pahalanya orang yang datang ikut sholat dia dapatkan semua. Gitu ya. Pertama begitu. Yang kedua, ada hadis Bukhari Muslim yang sangat menyenangkan orang muadzin ya. Yaitu apa? Semua yang mendengarkan adzan, baik jin, manusia maupun seluruh apa yang ada, baik yang disebut yang basah dan yang kering ya. Itu semua akan menjadi saksi. Padahal yang basah dan yang kering itu jumlahnya ada yang tahu nggak? Yang basah dan yang kering? Nggak ada yang tahu. Ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ya kan? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah yang memiliki kunci-kunci gaib. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Bahkan kalau dihitung menggunakan mesin hitung, ya mesin hitung itu akan jebol, nggak pernah bisa ya menghitung yang basah, yang kering itu berapa jumlahnya. Dan mereka itu akan menjadi saksi serta memintakan ampun kepada Allah, kepada orang muadzin. Ya. Makanya dalam hadis lain ya dijelaskan, ini dari Rasulullah hadisnya sahih. Ya. Jadi kalaupun seseorang ditunjukkan pahalanya orang yang adzan dan orang yang di shop pertama ketika sholat, ya, maka mereka berebut, ya, mereka berebut walaupun dalam satu hadis dijelaskan ya, walaupun untuk mendapatkan itu dia berebut itu akhirnya diundi gitu ya, minta diundi. Luar biasa. Ada juga yang menjelaskan walaupun dia harus berjalan dengan merangkak-rangkak. Ini luar biasa keutamaan daripada seorang muadzin ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan oleh Allah di lingkungan ya rumah tahfidz, lingkungan masjid, mushola ini sehingga banyak kesempatan kita untuk beradzan ya. Banyak kesempatan kita untuk beradzan ya. Makanya kalau ditawarkan adzan kok nggak berebut, berarti masih jauh dari sahabat ya. Kalau sahabat Nabi berebut-rebut, kalau kita berebut belum ini ya. Ya, semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.